Hello parents. MPASI merupakan hal penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi saat usianya mencapai 6 bulan. Namun tak jarang bayi menolak saat diberikan MPASI. Kondisi ini merupakan hal yang wajar sebab bayi masih beradaptasi dengan rasa maupun tekstur dari makanan padat yang ia terima. Oleh sebab itu, parents perlu memastikan tekstur makanan yang diberikan ke bayi telah sesuai dengan tahapan usianya. Tekstur makanan yang terlalu padat dapat membuat bayi tersedak, sedangkan tekstur yang terlalu cair dapat membuat bayi terlambat mengunyah. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas tahapan tekstur MPASI bayi sesuai dengan usia si kecil. Yuk kita bahas, parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Usia 6 bulan. Pada awal bayi belajar MPASI, yaitu saat usianya 6 bulan, bayi masih berada di fase transisi dari ASI yang berbentuk cairan ke MPASI yang mempunyai tekstur sedikit lebih padat. Oleh sebab itu, pastikan tekstur MPASI tidak terlalu padat dan sedikit cair dengan cara menghaluskannya dengan di blender lalu disaring hingga halus. Pastikan teksturnya cukup halus agar bayi tidak kesulitan dalam fase transisi ini. 2. Usia 7 hingga 8 bulan. Saat usianya sudah 7 hingga 8 bulan, maka parents dapat menaikkan sedikit tekstur MPASI. Jika sebelumnya MPASI harus di blender dan disaring, memasuki usia 7 bulan, parents cukup memblendernya saja atau cukup disaring. Naikkan sedikit teksturnya menjadi agak kasar daripada sebelumnya, sebab di usia ini, bayi mulai kenal dan beradaptasi dengan MPASI. 3. Usia 9 hingga 10 bulan. Saat bayi sudah berusia 9 bulan, maka parents dapat kembali meningkatkan tekstur makanan si kecil. Parents dianjurkan mulai dapat mengenalkan makanan tanpa di blender untuk melatih kemampuannya dalam mengunyah. Untuk mengenalkan makanan tanpa di blender atau disaring pada bayi, parents bisa mencacah bahan makanan dan membuatnya jadi bubur dengan tekstur yang agak kasar. Lanjutkan tekstur ini hingga usia bayi mencapai 10 bulan. 4. Usia 11 bulan. Nah, saat usianya mencapai 11 bulan, parents dapat menaikkan tekstur makanan si kecil kembali. Setelah sebelumnya diberikan bubur dengan tekstur yang agak kasar, maka saatnya parents mulai mengenalkan nasi tim kepadanya. Tekstur nasi tim yang agak lembek dapat membantu bayi dalam mematangkan kemampuannya dalam mengunyah dan meningkatkan nafsu makannya yang penting untuk menunjang untuk naik ke tekstur selanjutnya. 5. Usia 12 bulan. Nah, memasuki usia 12 bulan atau 1 tahun, parents dapat memberikan makanan yang dikonsumsi anggota keluarga lainnya kepada bayi. Namun, perhatikan komposisi makanan yang diberikan pada si kecil. Pastikan si kecil mendapatkan cukup serat dari sayur-sayuran atau buah-buahan untuk mencegah bayi mengalami konstipasi. Nah, itu dia parents, tahapan tekstur MPASI yang bisa parents usahakan kepada si kecil. Namun ingat, kondisi setiap bayi mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi, parents tak perlu cemas berlebihan jika kemampuan mengunyah bayi belum sebaik anak-anak pada seusianya. Tetap berusaha dan pastikan bayi mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.